Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawar Faza, NIM 20140404017. Saya dari Tadris Matematika A. Di sini saya akan menjelaskan ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 pada mata kuliah Tafsir Tarbawi. Berikut adalah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Terjemahannya adalah Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Mathalu, perumpamaan. Alladzina, orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan. Amwalahum, harta mereka. Fi sabilillah, fi di sabil jalan Allah, Allah fi sabilillah di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kamathali, seperti, habbatin, sebutir biji. Ambatat, yang menumbuhkan. Sab'ah, 7, sanabila, tangkai, fi kulli, fi, pada, kulli, setiap, sumbulatin, tangkai, mi'atun, 100, habbah, biji. Kamathali habbatin anbatat fi kulli sumbulatin Kamathali habbatin ambatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Wallah, dan Allah, yudha'ifu, melipat gandakan, man yasha'u, barang siapa yang Dia kehendaki, wallahu, dan Allah, wasi'un, maha luas, 'alim, maha mengetahui. Wallahu yudha'ifu man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah akan melipat gandakan barang siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Alladzina, orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan, amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, fi di sabil jalan Allah, Allah fi sabilillah di jalan Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Summa la yutba'una, summa, kemudian, la, tidak, yutba'una, mengiringi atau diiringi, ma, apa yang, anfaku, diinfakkan, manau, menyebut-nyebutnya, wala, dan tidak, ada, menyakiti perasaan, lahum, mereka memperoleh, ajruhum, pahala, indah, di sisi, Rabbihim, Tuhan mereka, wala, dan tidak, khaufun, rasa takut, wala, dan tidak, hum, mereka, yahzanun, bersedih hati. Tsumma la yutba'una amwalahum, tsumma la yutba'una ma anfaqu mannaw wala adallahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan dengan menyebut-nyebutnya dan
tidak menyakiti perasaan, maka mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairin Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairin min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Qaulun perkataan, ma'rufun yang baik, wa maghfiratun dan pemberian maaf, khairum lebih baik, min daripada shadaqatin sedekah, yatba'uha yang diiringi ada menyakiti perasaan. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah maha kaya halim, wallahu ghaniyyun halim, wallahu dan Allah ghaniyyun maha kaya halim maha penyantun. Wallahu ghaniyyun halim, Allah maha kaya maha penyantun. Jadi terjemahan seluruh ayat ini adalah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 buah tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan barang siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas, maha mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan dengan menyebut-nyebutnya dan tidak menyakiti perasaan. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada bersedekah yang diiringi dengan menyakiti perasaan. Allah maha kaya, maha penyantun. Nah, tafsir ayat ini adalah pada ayat 261. Sebelum kita memasuki tafsir ayat ini, terlebih dahulu kita mengetahui kenapa ayat ini turun, sejarahnya. Yang pertama adalah ayat ini menceritakan tentang kedermawanan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, yaitu sahabat Nabi. Kedua orang ini adalah orang yang sangat dermawan. Mereka rela, ikhlas menginfakkan hartanya di jalan Allah demi kepentingan umat. Kemudian Allah mengatakan bahwa untuk menghidupkan sebuah negeri yang hancur berantakan adalah dengan adanya manusia dan kehidupannya. Artinya, untuk menghidupkan sebuah negeri yang hancur berantakan, maka manusia itu diperlukan. Jadi artinya adalah karena hidup ini tidak hanya tentang bernapas dan mengeluarkan napas saja, menghirup dan mengeluarkan napas. Karena hidup ini adalah tentang bagaimana kita bergerak, memberikan pilihan, berkehendak, dan sebagainya. Dengan artian seperti halnya tadi, Allah mengatakan menghidupkan sebuah negeri yang hancur adalah dibutuhkannya manusia. Artinya kita harus saling tolong-menolong, kita harus saling bantu-membantu demi kepentingan bersama, seperti halnya yang dilakukan oleh Pak sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf yang rela mengikhlaskan hartanya demi kepentingan umat, demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, pada ayat 261, ayat ini menjelaskan tentang perumpamaan. Mathalul ladzina yunfiquna amwaluhum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maksudnya adalah perumpamaan di sini diartikan sebagai seorang petani. Kenapa seorang petani? Nah, pada ayat selanjutnya yaitu maka mathali habbatin ambatat sab'asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Artinya seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 buah tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Artinya ketika kita melakukan sebuah kebaikan, sebutir biji
yang dimana para petani akan menanam sebutir biji padi, kemudian menanamnya, kemudian lihatlah apa yang terjadi, maka sebutir biji tadi akan menghasilkan sebuah atau akan menjadi satu ladang. Seperti itulah diibaratkan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena orang yang menanam padi, kemudian padahal padi itu berasal dari sebutir biji, kemudian ditanam, kemudian akan menghasilkan banyak biji-bijian, kemudian akan bisa jadi menghasilkan menjadi satu ladang penuh. Nah, seperti halnya pada ayat itu, sebutir biji akan menumbuhkan 7 buah tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Bisa dibayangkan bahwa jika kita menginfakkan harta kita sebutir biji saja misalkan, maka sebutir biji itu akan tumbuh menjadi 7 buah tangkai, dan pada setiap tangkai itu akan tumbuh menjadi 100 biji. Bisa dibayangkan berlipat-lipat pahala yang kita dapatkan jika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah. Kemudian Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu may yasha'u wallahu wasi'un alim. Dan Allah akan melipat gandakan barang siapa yang dikehendaki. Artinya adalah ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan seperti halnya biji tadi, yang awalnya sebiji akan menjadi 100 kali lipat. Allah akan melipat gandakan. Nah, kemudian wallahu wasi'un alim, artinya Allah Maha Kaya, Allah Maha Luas. Allah Maha Luas, Allah Maha Mengetahui. Artinya adalah Allah Maha Luas, Allah akan memberi sebanyak mungkin barang siapa yang dikehendaki. Jadi barang siapapun yang Allah kehendaki, Allah akan memberi sebanyak mungkin nikmat yang Allah hadiahkan, nikmat yang Allah berikan. Kemudian Allah Maha Mengetahui, artinya Allah mengetahui siapa saja yang tulus, siapa saja yang ikhlas dalam menginfakkan hartanya. Jadi ayat 261 ini menjelaskan tentang bagaimana menganjurkan untuk senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, untuk tidak merasa berat hati, untuk membantu para orang lain, untuk membantu para saudara-saudara kita. Nah, dan pada ayat ada kata sab'an sanabil, 7 buah tangkai. Kenapa 7 buah tangkai? Kenapa 7? Kenapa bukan 8? Kenapa bukan 9? Karena 7 itu diartikan banyak, berarti banyak. Jadi 7 ini sudah mewakili banyaknya pahala atau berlipat-lipatnya pahala yang akan dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Kemudian pada ayat 262, ayat ini menjelaskan tentang cara pelaksanaan sedekah. Artinya adalah dimana pada ayat alladzina yunfikuna amwaluhum fisabilillah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Sumala yutba'una ma anfaqu mannaw wala ada. Jangan kemudian tidak diiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan tidak menyakiti. Artinya kita garis bawahi pada kata manna dan pada kata ada, di mana manna ini berarti menyebut-nyebut, terputus, terpotong, berkurang. Sedangkan ada artinya menyakiti. Nah, ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, kita tidak boleh menyebut-nyebut harta kita. Kita tidak boleh menyebut-nyebutnya kepada orang lain. Kenapa tidak boleh? Karena akan menyebabkan orang yang mendapatkan tersebut, orang yang kita beri tersebut akan merasa malu. Kemudian ketika ia sudah malu, maka hubungan yang sebelumnya terjalin baik akan putus, terpotong, karena ia sudah malu. Kemudian setelah sudah terputus, maka pahala yang seharusnya kita dapatkan itu akan berkurang atau bahkan tidak ada ketika kita menyebut-nyebut harta kita. Kemudian ada, jangan menyakiti. Artinya ketika kita sudah memberi, kita tidak boleh menyakiti perasaan orang yang kita beri, karena Allah mengatakan
lebih baik kita tidak memberi tapi dengan perkataan yang baik daripada kita memberi tapi dengan perkataan yang baik. Artinya sia-sia saja kita memberi dengan menyakiti perasaan yang kita beri. Kemudian ketika kita menjauhkan dua hal tersebut, kita akan memperoleh pahala. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Artinya, ketika kita menghindari kedua hal tersebut, kita akan mendapatkan pahala dari Allah, kemudian tidak ada lagi rasa khawatir. Artinya tidak ada lagi rasa takut. Rasa takut ini muncul ketika kita khawatir akan masa depan. Karena ketika kita memberi sekarang, kita akan berpikir besok ada lagi nggak ya? Jadi kita merasa kurang. Nah, ketika kita tulus karena Allah, maka tidak ada lagi rasa khawatir. Kemudian mereka tidak bersedih hati. Bersedih hati ini adalah berhubungan dengan masa lalu. Artinya ketika kita sudah memberi, ada rasa penyesalan. Tapi ketika kita tulus, tidak ada lagi rasa penyesalan tersebut. Makanya Allah mengatakan, wala khaufun wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Jadi, kedua hal tersebut seperti halnya tadi, manna dan adha harus kita hindarkan. Karena kedua hal ini adalah dua hal keburukan yang berdiri sendiri. Apabila salah satu kita lakukan, maka kita tetap apa yang kita berikan tersebut tetap akan sia-sia. Maka kedua hal ini haruslah kita hindarkan, yaitu tadi tidak menyebut-nyebutnya dan tidak menyakiti perasaan. Kemudian ada ayat 263 adalah qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairin min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Artinya, di dalam ayat ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perkataan yang baik dan pemberian maaf. Di mana pada perkataan yang baik ini adalah yaitu perkataan yang sesuai dengan apa yang perkataan yang terpuji di dalam kehidupan masyarakat. Artinya, perkataan yang tidak menyakiti. Jadi ketika kita memberi, hendaklah kita memikirkan perkataan kita. Karena Allah mengatakan perkataan yang baik lebih baik daripada tidak memberi. Perkataan yang baik lebih baik daripada sedekah yang menyakiti. Artinya kita diperintahkan untuk kita tidak usah memberi daripada dengan kata-kata kasar, dengan tindakan yang menyakiti. Kita diperintahkan lebih baik kita tidak usah memberi sama sekali, tapi dengan perkataan yang baik daripada kita memberi dengan perkataan yang menyakiti. Kemudian pemberian maaf ini dikhususkan kepada para pemberi. Maksudnya adalah para pemberi ini karena kebanyakan orang yang meminta-minta itu ada yang mendesak, ada yang merengek. Jadi kita haruslah melapangkan dada kita. Artinya kita harus ikhlas, kita harus memberikan maaf kepada orang tersebut. Maka inilah maksud dari pemberian maaf tadi. Kemudian wala khaufun kemudian perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang menyakiti. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyantun. Artinya kita tidak usah memberi, kita lebih baik tidak memberi tapi dengan perkataan yang baik daripada kita memberi tapi dengan tindakan yang menyakiti. Karena Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Penyantun. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh seberapa banyak yang kita beri. Allah hanya butuh bagaimana cara kita menghormati, bagaimana ketulusan kita dalam memberi tersebut. Nah, Allah Maha Penyantun, Allah menyantuni siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian kesimpulannya pada pendidikan adalah ayat ini menjelaskan tentang pendidikan ibadah mengenai sedekah. Artinya dalam ayat ini menjelaskan tentang bahwa yang pertama menganjurkan kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah. Kenapa Allah menganjurkannya? Karena seperti halnya tadi, karena pahala dari
pahala dari menginfakkan harta di jalan Allah itu sangatlah berlipat-lipat dari Allah. Karena Allah itu maha luas. Allah akan memberi sebanyak mungkin. Allah itu maha luas. Allah itu akan melipat gandakan, dan Allah maha mengetahui. Tentunya dalam memberi tersebut kita hendaklah diikuti dengan rasa ikhlas, rasa tulus karena Allah, ridho karena Allah, karena Allah itu maha mengetahui. Nah, jadi setelah anjuran, ayat ini menjelaskan kata anjuran untuk saling tolong menolong, saling membantu, anjuran untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah tentang cara pelaksanaan sedekah, yaitu dengan tidak menyebut-nyebutnya dan tidak menyakiti perasaan. Karena dengan tidak menyebut-nyebutnya kita akan mendapatkan pahala, yaitu karena perlu digarisbawahi bahwa perkataan kita lebih baik tidak memberi daripada kita memberi tapi menyakiti. Karena jika kita menyebut-nyebutnya akan membuat pemberi, orang yang kita beri itu merasa malu. Nah, dan tidak menyakiti ini maksudnya karena sama halnya tadi, lebih baik kita tidak usah memberi daripada kita memberi tapi menyakiti. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang pentingnya perkataan yang baik dan pemberian maaf. Artinya perkataan yang baik diperlukan, sangat diperlukan ketika kita memberi, dari perkataan yang menyenangkan. Karena apabila tidak melakukan hal tersebut, maka pahala kita yang seharusnya kita dapatkan akan hilang, akan sia-sia saja bagaikan kapas yang berterbangan. Jadi perkataan yang baik itu sangat dibutuhkan ketika kita memberi. Jika kita tidak mampu memberikan perkataan yang baik, maka kita tidak usah memberi sama sekali, karena itu akan menyakiti perasaan penerima. Kemudian pemberian maaf, kita diharuskan untuk melapangkan dada kita, karena tidak semua orang akan meminta dengan baik, karena ada yang mendesak, ada yang merengek. Nah, kemudian bisa dilihat dari hal itu bahwa betapa pentingnya perkataan yang baik ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah. Karena Allah itu maha kaya, Allah itu maha luas, Allah itu maha mengetahui. Allah tidak butuh seberapa banyak hal apa yang kita infakkan. Allah hanya butuh seberapa tulus kita, seberapa ikhlas kita, karena Allah akan mengetahuinya. Dan ganjarannya adalah Allah akan memberi sebanyak mungkin. Allah akan melipat gandakan pahala dari ketulusan kita, pahala dari keikhlasan kita tersebut ketika kita memberi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.